Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Oke, untuk mengawali materi pada saat ini, Pak, ketika katakan Jasmira, semua mengatakan balas salam Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu, Pak. Salam Jasmira. Terima kasih. Berikutnya untuk menambah semangat belajar pada pagi hari ini, Pak, minta kita bangkit berdiri dulu, kita nyanyiin satu lagu. Oke, lagu ini Pak minta kita untuk sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat ya. Ya. Terima kasih sudah menunduk tangan. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian tentang materi hari ini, Pak ingin tayangkan satu video yang tentunya punya kaitan dengan materi kita hari ini. Mari Pak, minta untuk kalian semua perhatikan video berikut. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Pak harap kalian dapat memahami materi yang akan kita diskusikan hari ini. Tahu kalian bahwa bom apa yang digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Jadi bom Little Boy yang digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan bom Fate untuk mengebom kota Nagasaki. Solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man apa yang saya dengarkan and barusan? the fulfillment of his Saya most segera bertemu cherished dengan wish Soekarno dan Bung Hatta. for freedom, tolerance, and justice. I now invite Adanya kita di sini untuk melancarkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ada kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar itu tadi pagi di radio. Oleh karena itu, sekarang Indonesia berada dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Ya, vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang tidak lagi berkuasa atas Indonesia karena mereka telah menyerah terhadap sekutu. Itu adalah kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Lalu, apa yang akan kita lakukan dalam kekosongan ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
Benar, Jepang tidak lagi berkuasa di tanah kita. Kita setuju dengan usulan Tuhan. Karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk membuktikan semua hal dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara sekalian? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apakah ada Bung Karno? Kang Mas ada? Kami ingin bertemu dengannya karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, Ya Bu, Kang Mas ada yang datang mencari. siapa? Para pemuda, katanya mereka akan membahas hal yang penting. Baiklah. Silakan duduk. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Saya mendengar berita kekalahan Jepang yang menyerah pada sekutu dari radio. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dalam tahap PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Bukan begitu, kita seharusnya membiarkan hal ini dalam tahap PPKI karena PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Apa tanggung jawabmu? Bagaimana pendapat Anda untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak jika terjadi penutupan darah? Kita tidak bisa melawan armada perang milik Jepang dan kita juga tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, bisakah berikan kami waktu untuk berunding sebentar? Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno menghubungi Muhammad Hatta dengan maksud agar Muhammad Hatta bersama golongan tua datang ke kediaman Soekarno dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bung? Bisakah kita mengadakan rapat dengan golongan tua? Ada hal penting harus kita bicarakan. Baik, saya akan bersama golongan tua akan pergi ke sana. Bagaimana? Ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus kembali melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Begini, nampaknya golongan tua tak akan setuju dengan kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Ada yang punya saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka di Rengas Dengklok, suatu wilayah di Kawedenang? Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini juga. Ada apa ini?
Ada apa ini? Lalu, Soekarno dan Muhammad Hatta hilang secara misterius dari kalangan pemimpin di Jakarta. Tetapi, peristiwa ini diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Katakan, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian untuk esok harinya. Kalau tidak, nyawaku akan menjadi taruhannya. Anda Anda bersumpah untuk itu? Percaya kepadaku, nak. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Kalau begitu, antarkan kami ke Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian, mereka bersama-sama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para golongan muda pergi ke rumah salah satu perwira Jepang, Laksamana Maeda, untuk merumuskan naskah proklamasi. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Ya, sabar dulu, saya akan Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilakukan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Oke, silakan duduk. Saya itu ibarat benar. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, tidak. Silakan. Baiklah, terima kasih. Bagaimana dengan yang menandatangani naskah proklamasi ini? Naskah proklamasi seharusnya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita sudah sepakati tadi untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga punya surat yang menandatangani cukup baru saja, yaitu Anda dan Muhatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Sudah yang bagus. Bagaimana para hadirin semua? Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini dengan baik. Baik.
Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu yang telah menemani saya dalam masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun Bapak sampai lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak. Kain yang ada hanya kain putih dan merah. Apakah tidak masalah? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah Pak, bersiap sana untuk persiapkan proklamasi besok. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kalian dapatkan pada hari ini dapat diterima dengan baik. Pak harap pertemuan minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih.
Hai guys, jadi hari ini kita kena kendala hujan. Terus gimana dong? Apakah kita membatalkan atau tidak? Kamera roll and action. Kamera roll and action. Adanya kita di sini untuk melancarkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Mario. Waalaikumsalam bang. Yang kasih segar ini seru guys, karena ada beberapa faktor yang pertama gitu ya, karena kita nggak mau ganti dia udah gimana ini yang kedua nggak ada yang sini yang berapa ya mengulung waktunya juga udah jam 6 mana nih bentar gue mau syuting lagi. Ya, waktu Ins. Angkat tangan. 2, 3. Satu.